Semarangkai 21 April 2025. Gimana nih Pak Kapolres, apakah ini ternak atau ini adalah program titipan juga? Tuh suara mesin tuh kedengaran tuh. Media of News.online melaporkan penambangan emas tanpa izin merajalela, sungai meracuni warga. Koordinator bayangan diduga terlibat di Kabupaten Sanggau. Meskipun pemberitaan mengenai aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang berlangsung secara masif di kawasan Semarangkai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, telah viral dalam beberapa hari terakhir. Hal tersebut tampaknya belum cukup untuk membuat para pelaku jerah. Tidak adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum setempat, baik dari Polsek, Polres, maupun Polda Kalbar, menjadi alasan utama mengapa praktik ini terus berlangsung. Aktivitas penambangan emas tanpa izin yang kian menjamur kembali menjadi sorotan tajam. Temuan lapangan oleh tim gabungan investigasi dari awak media dan para aktivis lingkungan pada Senin, Selasa tanggal 21 April 2025, mengungkap fakta mengejutkan. Fenomena ini tidak hanya menyoroti kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan, tetapi juga menyeret nama-nama oknum yang diduga berperan sebagai koordinator dalam dugaan pengambilan setoran dari para pelaku tambang ilegal. Salah satu media online pada Sabtu, tanggal 18 April tahun 2025, mengungkap adanya dugaan aliran dana dari koordinator peti kepada sejumlah individu yang mengaku sebagai pengatur lapangan. Inisial MH dan IS disebut sebagai aktor penting dalam struktur distribusi setoran, yang diduga mengatasnamakan oknum institusi dan mengklaim diri sebagai pengendali dari berbagai platform. Struktur ilegal ini diduga terbentuk secara sistematis, bahkan disebut memiliki pengurus di setiap kabupaten. Tugas mereka adalah menjembatani hubungan antara pelaku tambang ilegal dan pihak eksternal, termasuk oknum aparat. Namun hingga kini, belum ada langkah nyata dari aparat penegak hukum, baik di tingkat Polres Sanggau maupun Polda Kalbar. Padahal, masyarakat terus mendesak agar hukum ditegakkan secara adil dan transparan tanpa pandang bulu. Keterlibatan oknum yang mengatasnamakan diri sebagai koordinator peti merupakan tamparan keras terhadap integritas penegakan hukum. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar etika institusi, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap aparat sebagai pelayan masyarakat. Aktivitas peti di wilayah aliran Sungai Kapuas telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Limbah merkuri dan bahan kimia berbahaya lainnya mencemari air sungai, membunuh biota perairan, serta meracuni sumber air masyarakat. Secara hukum, aktivitas ini melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin resmi dapat dipidana penjara hingga 5 tahun dan dikenai denda maksimal 100 miliar rupiah. Ketentuan ini berlaku tanpa pengecualian, mencakup pelaku langsung, pemodal, koordinator lapangan, hingga pihak yang memfasilitasi aktivitas tambang ilegal. Menanggapi persoalan ini, pakar hukum dan kebijakan publik Dr. Herman Hovi Munawar menyatakan bahwa perbincangan mengenai peti adalah diskursus yang tak pernah usai. Menurutnya, persoalan ini kompleks karena mencakup banyak dimensi mulai dari ekonomi rakyat kecil, kerusakan lingkungan, dominasi cukong tambang, hingga potensi keuntungan ilegal bagi pihak berwenang. Persoalan peti ini semakin kompleks karena banyak pihak yang diuntungkan, namun dampaknya sangat jelas. Rusaknya lingkungan, terganggunya kesehatan masyarakat, dan ancaman bencana ekologis, tegas Herman. Ia juga menyoroti krisis air bersih akibat pencemaran berat di Sungai Kapuas. Menurutnya, hampir tidak ada lagi aliran sungai yang layak dikonsumsi masyarakat. Kandungan
bahan kimia dan logam berat dari aktivitas peti telah menjadikan air sungai beracun dan tidak bisa digunakan. Saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Kalbar IR 15 Hari Adiani memberikan jawaban singkat akan berkoordinasi dengan pihak Polda Kalbar. Sebelum tim investigasi gabungan media turun ke lokasi peti hari ini, mereka juga sempat mengonfirmasi Kabid Humas Polda Kalbar melalui pesan singkat WhatsApp. Kabid Humas menyatakan, coba koordinasi dengan Polres setempat. Dan yang dicek Polres setempat itu sudah tidak aktif. Banyak yang menggunakan foto lama dalam berita-berita yang sudah tayang, ujarnya. Belum ada pihak berwenang yang dapat dikonfirmasi lebih lanjut. Namun, temuan investigasi gabungan hari ini memberikan bukti nyata yang tidak bisa diabaikan. Ini buktinya, siapa bilang tidak ada? Audio Jungle.